Mengawali pencarian ini, aku mencoba mempelajari asal mula bagaimana seorang manusia terlahir. Mungkin ilmu kedokteran yang bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana seorang manusia terlahir. Aku mulai mencari literatur kedokteran bagaimana seorang manusia mulai tercipta. Aku membaca satu persatu tahapan sebuah janin bayi mulai terbentuk, hingga pada akhirnya lahir ke dunia. Ternyata luar biasa proses terciptanya manusia. Mulai dari bertemunya cairan sperma dan sel buah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian mulai terbentuk daging, dan sampai akhirnya menjadi bayi mungil yang sangat menggemaskan. Rasa penasaranku semakin mendalam, siapa yang menciptakan atau mendesain semua proses ini. Kalau ini dinilai dengan rasio teknologi, maka terbentuknya bayi merupakan teknologi tingkat tinggi yang belum pernah berhasil dibuat manusia. Pernah lihat robot buatan manusia di abad ini? Jauh sekali tentunya dengan bayi yang dilahirkan. Serba kaku dan tidak menarik. Jauh sekali jika dibandingkan dengan bayi yang baru lahir, apalagi jika diteliti sampai mendalam ke organ-organ bayi tersebut. Secara logika, pencipta sesuatu pasti adalah orang yang paling mengerti bagaimana sesuatu itu dibuat. Siapa yang menciptakan manusia, pasti dia yang paling mengerti bagaimana manusia itu dibuat. Aku mulai mencari dari sumber-sumber lain seperti kitab suci ataupun tulisan-tulisan nenek moyang zaman dulu yang mungkin menjelaskan desain penciptaan bayi ini. Dan pencarianku akhirnya terhenti pada sebuah tulisan dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Isi dari ayat ini jika diartikan adalah, kemudian aku jadikan manusia pada air mani yang ditempatkan pada tempat yang tetap. Kemudian aku ciptakan air mani tersebut menjadi darah. Kemudian aku ciptakan darah itu menjadi daging. Kemudian aku ciptakan pada daging itu tulang. Maka membungkus daging pada tulang tersebut. Kemudian aku jadikan pada kejadian yang lain setelah itu. Aku benar-benar penasaran terhadap siapakah kata aku yang tertulis dalam ayat tersebut. Karena dialah yang terkesan menciptakan proses terbentuknya manusia. Dan tentunya siapakah yang mengajarkan Al-Quran ini? Aku terus mencari fakta di balik ayat Al-Quran ini. Berdasarkan sejarah, isi kitab suci Al-Quran ini merupakan ajaran seseorang yang bernama Muhammad. Kurang lebih di abad ke-6 Masehi. Orang menyebutnya Nabi Muhammad. Saya mulai menyelidiki tulisan atau cerita sejarah yang memang berdedikasi untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran. Saya menemukan sebuah cerita yang ditulis oleh Muhammad Al-Bukhari di abad ke-9 Masehi. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah menceritakan lebih detail terkait proses yang diceritakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Nabi Muhammad berkata bahwa setiap kalian diciptakan dalam perut ibu kalian dalam 40 hari awalnya akan menjadi darah. Kemudian dalam semisal itu 40 hari kemudian akan menjadi daging. Saya mulai meneliti dari keilmuan kedokteran modern di abad ini bagaimana prosesnya sebuah janin manusia bertumbuh di perut ibunya. Dan inilah yang membuat saya takjub. Ternyata penjelasan proses terbentuknya janin di dalam Al-Quran maupun cerita Nabi Muhammad sangat sesuai dengan referensi kedokteran yang saya pelajari. Benar adanya proses itu bermulai dari terbentuknya darah, kemudian daging, lalu tulang, kemudian tulang tersebut dibungkus oleh daging. Bahkan jumlah waktu yang dibutuhkan di setiap prosesnya juga sama, kurang lebih yaitu 40 hari. Nah, berarti apakah Al-Quran ini merupakan tulisan atau suara dari pencipta manusia? Dan apakah Nabi Muhammad adalah utusan atau penyambung lidah dari sang pencipta manusia? Saya mulai meneliti lebih jauh terhadap segala informasi tentang Al-Quran ini. Apa latar belakang Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang Al-Quran ini?
Nabi Muhammad hidup pada tahun 570 hingga 632 Masehi. Di zaman ini ilmu kedokteran masih sangat primitif. Tidak mungkin bisa mendeteksi proses terbentuknya janin secara detail, apalagi sampai ke berapa hitungan hari proses terbentuknya janin sampai menjadi bayi. Teknologi USG kedokteran untuk melihat perut ibu yang sedang mengandung baru ditemukan di abad 20 Masehi, sekitar 1400 tahun setelah zaman Nabi Muhammad. Kemudian aku juga menyelidiki latar belakang Nabi Muhammad. Apakah dia seorang ilmuwan kedokteran atau seorang dokter, sehingga bisa menjelaskan proses terbentuknya janin bayi secara terperinci. Ternyata Nabi Muhammad dikisahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali dan bekerja hanya sebagai penggembala kambing dan pedagang biasa. Lalu dari mana Nabi Muhammad bisa menjelaskan dalam Al-Quran tentang proses terciptanya bayi? Dari fakta awal ini, ada pertanyaan besar dalam hati saya. Apakah Tuhannya Nabi Muhammad yang menjadi sumber dari semua isi Al-Quran adalah pencipta manusia?